menurut abang ya, Mas Roy CS ini menyangka nggak bahwa dia akan menjadi tersangka? Ya jelas lah, mana ada orang mau dibilang jadi tersangka gitu loh. Nggak, dia nyangka nggak bahwa, oh ternyata gue dilaporin, gue jadi tersangka gitu? Menurut saya enggak. Dia kan pede banget, seperti kebal hukum kan. Dijadikan tersangka tuh kelihatan dong waktu diperiksa aja, Rismond pucat kayak jalannya seperti apa. Ya kan? Sebetulnya pada saat itu mereka ditahan. Kan katanya ada saksi meringankan untuk kita. Ada keputusan-keputusan lain lah. Yang di luar jangkauan kita ibaratnya. Yang akhirnya mereka dibebaskan. Yang berharap sebetulnya setelah dibebaskan itu ya jangan buat kegaduhan. Tapi eskalasinya semakin tinggi kegaduhan-kegaduhan itu. Artinya kalau sebagai tersangka mereka dan akan ditahan, kegaduhan ini akan selesai. Berarti artinya kita tinggal menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Mengurangi kegaduhan-kegaduhan itu. Karena kan mereka punya afiliasinya kan masih banyak di luar. Sekurang-kurangnya akan meredam kegaduhan-kegaduhan itu. Sambil menunggu proses penuntutan. Kan begitu. Dan bisa mempercepat sebetulnya. Gak usah dipanggil satu-satu, langsung di situ kan udah bisa langsung diproses pemeriksaan selanjutnya kan begitu. Seharusnya kan begitu. Kan selama ini kan yang dilakukan Polda juga. Karena ini kan jadi presiden nanti dengan Polda-Polda yang lain loh. Iya. Pasti. Karena dinilai lamban jadinya Bang. Iya, akan ada terjadi seperti itu. Ada suatu keistimewaan misalnya. Terlepas dari itu ya kita dukung penuh lah Polda Metro Jaya. Pak Jokowi sempat berpikiran seperti itu juga nggak sih Bang? Ya kalau kita membaca pemikiran beliau kan juga nggak pernah mengatakan secara terbuka atau apalah. Tapi bahasa kebatinannya kita bisa lihat lah. Seperti apa gitu. Karena ini terlalu lama masalahnya. Pak Prabowo kayaknya tidak terlampau intervensi ya dalam kasus ini. Ya. Yang ini menarik memang dan memang seharusnya begitu. Kan ini bukan proses secara politik, ini proses hukum real sebetulnya. Di sinilah hukum kita kan diuji nih. Di sini. Apalagi adanya reformasi kepolisian. Ini menarik sebetulnya. Dan apa yang dilakukan Pak Presiden kita itu sudah on the track lah. Tidak ada itu kita. Karena ini murni ya, bicara hukum. Jadi artinya penegakan kasus yang dialami dalam kasus Jaja ini dengan 3 tersangka itu sebagai ujian dari reformasi Polri juga sebenarnya. Salah satunya ya, bisa dilihat dari situ juga. Saya masih penasaran, sebenarnya Bang Andi dan kawan-kawan tahu nggak siapa sih yang mengorkestrasi soalnya? Masih aja. Ini kita pakai apa? Pakai prediksiologi atau alam gaib nih? Saya nggak bilang nyebutin, tapi Bang Andi tahu apa enggak gitu? Ya, kita tanya pada rumput yang bergoyang. Ya. Saya telepon Ebit Giade dulu. Kalau Bang Andi memperkirakan ini akan berapa lama lagi sih Bang? Isu ini akan terus bergulir. Semoga Kalau on the 2026 track ada ya, hal baru. kalau menurut saya ya, kalau on the track, Januari ini bisa masuk sebetulnya persidangan. Karena menurut saya di kejaksaan itu cepat. Karena kan ya di samping Abang mengatakan ini menjadi isu yang kuat juga di media, tapi kan kalau kita lihat publik sendiri kan juga sebenarnya juga sudah mulai merasa lelah sebenarnya dengan menghadapi ini. Kalau kita kalau kita tanya semua kalau ibaratnya gini ya, jadi kecanduan gitu loh orangnya. Lelah, tapi masih pengen, penasaran. Lelah tapi sambil lelah tapi masih pengen gitu ya. Pengen gitu loh. Betul kan? Ini seperti nonton sinetron lah kita. Ya, ini seperti makan kuaci Bang. Wah, betul. Nggak berhenti-berhenti tuh kita. Nggak berhenti-berhenti. Kenyang enggak, capek iya. Iya. Capek kan? Makan terus gitu. Makan terus kita. Nah, itu begitu. Apa yang terjadi kan kayak dulu kalau nonton sinetron sampai 3 tahun ada tuh tersanjung. Cinta Fitri. Kan gitu kan banyak. Tapi kalau kita berharap sih ya Januari sebetulnya harusnya kelar. Januari kelar? Harusnya kelar. Gitu loh. Karena sudah ada light isu. Gelar perkara khusus yang sebelah lama ini sudah enggak. Kalau kita bicara tadi apa namanya? Lat for Independent. Ya. Lat for Independent itu regulasinya kan nggak ada.
Nggak ada regulasinya. Artinya sia-sia permintaan mereka terhadap itu. Itu permintaan. Kalau itu yang permintaan, sidang dulu dong. Minta ke hakim. Karena tidak ada aturannya, Karena jadi minta minta ke ke hakim. hakim. Hakimlah yang memutuskan. Hakim yang memutuskan. Jadi jurisprudensi hakim ya? Lah ya dong, diskresinya hakim. Minta sama hakim dong ngomong. Bukan sekarang minta gitu loh. Orang nggak ada peraturannya. Jadi ibaratnya dikasih hati minta jantung. Sudah permintaan gelar perkara Perkara khusus khusus. dipenuhi, kemudian sekarang minta lapor independen. GPK itu, gelar perkara khusus itu pasti menyetop semua pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang sedang berjalan. Kan Ya, begitu. Ya. Setelah ini baru dilakukan. Gitu loh. Kan mereka di GPK ini berharap bahwasannya mereka kayak dapat SP3. Kan begitu. Dilepas dari status tersangka itu. Malah dikuatkan oleh Polda Metro Jaya. Ya kan? Itu yang akhirnya membuat abang yakin Januari Januari yakin. bisa udah Yakin artinya itu mestinya itu selesai kasar satunya selesai itu semua ya. Masuk Cepat, di akan kejaksaan lebih itu pasti cepat. akan cepat. Ini pasti akan berujung tetap ke pengadilan ya? Tidak ada kata mundur, itu memang masuk ke arena publik udah. Pengadilan. Dalam satu... langkah-langkah mediasi mungkin yang akan dilakukan. Tidak ada lagi kata mediasi. Dan Roy Suryo CS juga menolak juga kan mediasi? Ya, begini juga. Nggak masalah. Dalam beberapa diskusi kita berdebat soal perlu tidaknya ini diselesaikan di pengadilan. Kok sampai ke pengadilan sih gitu? Ya, jadi kan begini. Dulu juga Pak Jokowi pernah cerita waktu beberapa bulan yang lalu lah. Mungkin 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Kalau mereka minta maaf itu, nggak ada masalah seperti ini. Kalau Bang Roy CS minta maaf? Iya dong. Seorang peneliti kalau salah itu kan pasti akan mengaku, wah ini saya salah. Thomas Alva Edison itu penelitian keberapa dia baru berhasil? Iya. 900 kali ya, baru dia bisa berhasil. Lah ini yang diteliti juga ijazahnya fotokopi misalnya, bukan ijazah yang primernya, ijazah si Pak Jokowi. Terus juga studi komparatif dari ijazahnya pembanding juga tidak ada. Semuanya asumsi dia, semuanya klaim dia. Berdasarkan apa? Mungkin data Google atau data-data yang di luar yang valid resmi dan mengatakan itu palsu. Sakit nggak dibilang gitu? Tapi karena dalam buku Jokowi White Paper itu diklaim sebagai tulisan ilmiah, sebagai kajian ilmiah, dan harus dijawab ilmiah juga, masuk akal nggak sih Bang? Nggak perlu jawab, itu buku sampah. Dia punya ISBN nggak? Coba tanya dulu. Syarat untuk membuat buku itu. ISBN nggak ada, karena memang dibagikan secara... Kata siapa eBay. dibagikan? Dia jualan di Sydney. Sekarang dia jualan kok. Mana dibagikan? Tanya. Nggak ada itu dibagikan. Di sini kan dia jualan. Ya kalau di jualan harusnya ada ISBN. Ayo dong. Kan semua peraturan ditabrak sama mereka. Apakah itu seorang ilmuwan? Sertifikat sebagai ilmuwannya tidak ada. Afiliasi dari universitas ada nggak? Bagi dia seorang akademis? Kan nggak ada. Rismon sudah dipecat dari Unrap. Siapa? Apa mereka punya? Tiga-tiga ini bermasalah. Saya katakan itu. Jadi memang kalau kita lihat proses hukumlah yang harus segera yang menyelesaikan. segera ini. menyelesaikan itu. Karena kalau tidak ada putusan hukum, diskusi ini nggak akan berhenti Tidak akan berhenti. sampai nanti pemilu 2029. Setelah Karena- itu akan lanjut lagi. Karena ditunggangi oleh kepentingan politik. Berarti Tokoh besar, sosok besar seperti saya tadi ya. berarti memang ini murni politik ya. Bukan murni politik, ditunggangi oleh Ditunggangi. Ditunggangi untuk kepentingan politik. politik. Tapi ketika itu masuk proses hukum, ini kan jelas politik, hukum. Hukum. Tapi Supaya sebelum jangan tidak berlarut-larut. Tidak berlarut. Harusnya begitu. Bang, kalau misalkan Mas Roy CS ini, seperti yang tadi Abang bilang, meminta maaf terhadap Pak Jokowi, gimana? Pasti Pak Jokowi akan memberikan maaf. Pasti ya, sebagai manusia. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memaafkan iya, tapi proses hukumnya Bang? Pasti akan jalan. Kenapa? Itu hukum sudah berjalan. Oh, karena sudah berjalan. Tapi kan Sudah mungkin karena Pak Jokowi mereka udah minta maaf, Pak Jokowi udah maafin, mungkin intensitasnya agak lebih berkurang ya. Ya mungkin ada suatu kebijakan-kebijakan di Dari dalamnya. Ya kan? Karena saya ingat dulu Pak Jokowi bilang, ya kalaupun itu mereka akan ditahan, akan divonis, saya akan minta yang seringannya, vonisnya itu. Itu Pak Jokowi yang ngomong tuh. Ngomong sama saya juga. Dia nggak pernah mau punya musuh Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu masih memikirkan bahwa ini hal sesuatu yang tidak perlu sampai pengadilan awalnya. Tapi karena eskalasi dia naik terus, pembohongannya terus, sehingga terbelahlah masyarakat kita di lapisan paling bawah. Coba, banyak yang kena prank kan? Profesor bos, kena prank itu banyak. Coba. Dikasih tunjukin ijazahnya Pak Jokowi. Embosnya ada, watermarknya ada, lintasan merahnya. Apa yang dibilang? Fotonya baru. Coba. Saya ini 50 tahun. Masalah fotografi, umurnya 57 tahun. Berarti di umur usia 7 tahun udah jadi pengamat. Oh, Udah jadi fotografer. Fotografer profesional. Hebat kan? Makanya aku bilang konsisten dalam inkonsistensi. Oke. Baik, ini yang memang harus kita tunggu supaya Iya. tidak berlarut-larut lagi. Betul. Kita pesan dong, Ya. pesan tahun baru nih Oh. buat Bang Roy dan kawan-kawan ini. Saya bukan Bang Roy dan kawan-kawan, saya untuk masyarakat Indonesia. Oh, buat masyarakat Ya. Indonesia, oke. Apa Bang? Menjelang tahun 2026 ini, kami berharap tahun 2026 ini negara kita semakin maju, ya, dan juga semakin kuat, walaupun didera dengan tahun 2025 ini dengan musibah-musibah. Ya kita berdoa bersama-sama tahun 2026 ini negara kita makin maju dan tidak ada musibah-musibah lagi. Dan semua proses-proses yang terjadi masalah hukum di 2025 ini dengan suatu drama yang sangat menarik ya. Drama ijazah palsu ini di awal tahun 2026 ini bisa diselesaikan dan maju di pengadilan sehingga secara terang benderang bahwasanya hukum itu ditegakkan dan hukum itu bisa memutuskan bahwasanya apa yang telah dilakukan diberikan oleh Pak Jokowi kepada masyarakat Indonesia dalam karya-karyanya juga dan juga dalam hal ini yaitu ijazah yang selama ini dikatakan palsu itu bisa dikatakan sudah selesai dan ijazahnya adalah asli 1000%. Bener-bener jokman ini. Benar-benar Jokman, Jokowisman. Terima kasih Bang Andi Terima Azwanto kasih hadir di Mas Tutup Ika, Poin aja. Mas Yaib, terima kasih banyak. Iya. Sobat Sindo, hukum harus bicara di atas segala kata agar zombie polemik ini benar-benar sirna dan kebenaran tetap tegak paripurna. Saya Eka Kesuma, Saya Gai Porto Sigit. sampai jumpa. To the point aja.